Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini gue mau menceritakan tentang kisah dokter yang masuk Islam karena melihat kemujaraban wudhu. Alkisah, dunia terasa gelap meskipun matahari sedang bersinar. Cahayanya terhalang bukan oleh awan yang menggumpal, bukan pula karena langit akan mencucurkan hujan. Sementara masyarakat muslim Nihawan, Persia cemas sebab bertebaran kabar ulama junjungan mereka sedang mengidap sakit. Imam Junaid nama ulama junjungan itu. Benar saja, rupanya Imam Junaid tengah mengidap sakit mata sampai tak bisa membedakan antara ada dan tidaknya sinar matahari. Pantas semua terasa gelap. Selain itu, Imam Junaid menanggung perih yang sangat. Kecemasan penduduk Nihawan makin menjadi ketika sakit yang diderita Imam Junaid digadang-gadang berpotensi mencacatkan mata. Mungkin pikir mereka, kenapa sakit ini harus menimpa ulama junjungan mereka? Andai sakit itu bisa dialihkan, sebagian besar penduduk muslim Nihawan bersedia untuk menanggungnya. Tapi apalah daya, itu sudah suratan takdir. Manusia tak punya kuasa untuk menolaknya. Di antara mereka saling tanya, kepada siapa hendak belajar agama dan meminta fatwa, sebab selama ini Imam Junaid adalah rujukan segala tindak tanduk mereka. Satu-satunya cara adalah mencari jalan agar Imam Junaid sembuh layaknya sedia kala. Mereka berbagi tugas untuk mencari berbagai tumbuhan, dipilihkan dedaunan berkualitas, ditubruk dan diracik. Ada yang harus diminum dan ada juga yang ditempelkan pada kedua belah mata ulama junjungan mereka. Hasilnya sia-sia, akhirnya dipanggil tabib, dokter muslim yang tangguh. Masih serupa nihil hasilnya. Kehilangan Imam Junaid benar-benar menjadi beban bagi mereka. Maka mereka membuat sayembara dengan hadiah yang menggiurkan. Tumpukan materi bisa didapat asal ada dokter yang bisa mengobati sakit mata Imam Junaid. Datanglah seorang dokter tersohor penganut kepercayaan Nasrani. Bertandanglah dokter itu pada kediaman Imam Junaid. Diperhatikan kedua mata Imam Junaid. Tanpa memberi obat, dokter Nasrani itu menyatakan ketidaksiapan untuk mengobati. Seketika itu seraya berkata, "Besok saya akan kembali lagi ke sini." Sebelum pergi, dokter Nasrani berpesan, "Ini sangat parah. Jangan sampai ini terkena percikan air. Itu pun jika kau mau sembuh dari sakit itu," tambah dokter tersebut. Dengan segala ketinggian dedikasinya, sejumlah murid Imam Junaid hendak mencari dokter lain tanpa harus menunggu dokter Nasrani itu. Apalagi dia datang hanya melihat-lihat tanpa mempraktekkan ilmu kedokterannya. Kedatangan dokter Nasrani pun dianggap oleh sebagian murid Imam Junaid sebagai beban. Alih-alih mengobati, justru dia tidak sanggup dengan beralasan besok baru dapat mengobati. Namun, putusan murid untuk mencari dokter lain tidak diizinkan oleh ulama junjungan mereka. Sebenarnya mereka ingin memaksa, namun patuhnya murid pada titah ulama junjungan tak bisa ditukar dengan apapun. Meskipun murid beritikat baik agar Imam Junaid lekas sembuh, tapi mereka tak beranjak mencari dokter lain.
Setelah dokter Nasrani pergi, Imam Junaid berwudu, dilanjutkan dengan melakukan sholat, dan kemudian Imam Junaid tidur. Tiada yang menduga usai terbangun dari tidurnya, justru sakitnya sembuh sehingga matanya kembali melihat seperti sedia kala. Kepada murid-muridnya, Imam Junaid berkata, "Seandainya semua ahli neraka menyarankan seperti yang dikatakan dokter Nasrani itu, kalau ingin sembuh jangan sampai mata Imam Junaid terkena percikan air sehingga Imam Junaid tak bisa berwudu, saya tidak akan menghiraukan." Seperti janji dokter Nasrani, keesokannya ia betul-betul datang dengan ramuan-ramuan khasiat tingkat tinggi. Sesampainya di kediaman Imam Junaid, dokter tidak percaya karena mata pasiennya itu benar-benar sehat. Ia mengira bahwa yang mengobati bukan dokter biasa karena begitu cepat kesembuhannya. Dengan penuh ketidakpercayaan dan keheranan yang luar biasa, dokter Nasrani bertanya, "Bagaimana kau mengobatinya?" Imam Junaid menjelaskan apa yang telah ia lakukan. "Aku mengobatinya dengan berwudu dan melaksanakan sholat." Mendengar jawaban ini, seketika itu pula dokter Nasrani meninggalkan kenasraniannya, lalu memilih memeluk Islam dan mengikuti Imam Junaid. Wallahu alam bisawab. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Jika kita diuji dengan sakit, maka yang pertama kita lakukan adalah memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari sakit yang kita derita. Lalu kemudian kita berusaha untuk meminum obat atau memeriksakan diri ke dokter. Jikalau kalian sembuh, percayalah itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui dokter atau obat yang kita minum. Dan jika kita diberi sakit yang sukar untuk sembuh, janganlah kalian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu cara Allah untuk menggugurkan dosa dengan memberikan cobaan kepada kita. Selalu bersyukur dengan segala keadaan dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan menjadi penghuni surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi informasi yang bermanfaat. Dan yang lebih penting lagi, subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika gua mengupload cerita terbaru. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.